Meskipun otak pembuatan visi di kamar mandi yang memuat gambarnya bersama artis-artis lain sudah tertangkap, tampaknya Sarah Azhari merasa belum puas. Namun Sarah tetap merasa keberatan ketika ada media yang memuat gambarnya dalam visi di kamar mandi itu secara vulgar. Sarah mengaku sangat sedih dan kecewa ketika membaca tulisan dan melihat gambar-gambarnya dicantumkan tanpa sensor di beberapa media. Itu udah nggak manusiawi banget buat aku, apalagi aku sebagai perempuan gitu. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terbaru selebriti yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Adjie Pangestu merasa tersinggung dengan pernyataan mantan istrinya Anissa Banowati yang diterbitkan majalah Pria ME. Selama menjadi suami, Adjie dikatakan suka menekan dan bersikap kasar kepada Anissa. Jangan lewatkan berita singkat selebriti yang masih menarik untuk diberitakan. Pilihan suami Mia Daniati Farhad Abbas menjadi pengacara artis Ibra Azhari mendatangkan masalah bagi dirinya. Sebagai pengacara Ibra, Farhad dinilai kurang profesional. Artis Cece Kirani menikah diam-diam dengan pacarnya Muhammad Se di Singapura. Isu yang terdengar Cece menikah diam-diam karena telah hamil 2 bulan. Benarkah begitu? Pemirsa, perceraian sepertinya tidak membuat hubungan Adjie Pangestu dan Anissa Banowati membaik. Belum lama ini Adjie Pangestu merasa tersinggung dengan pernyataan mantan istrinya di sebuah majalah pria. Kepada majalah tersebut, Anissa mengatakan Adjie sebagai suami kerap berbuat kasar dan memperlakukan dirinya seperti pelayan. Karena kesal, Adjie akan mensomasi majalah yang memuat pernyataan Anissa itu. Sementara Anissa sendiri merasa tidak senang karena Adjie membesar-besarkan masalah tersebut. Pemirsa merasa nama baiknya tercemar atas pemberitaan majalah ME, Adjie Pangestu melayangkan surat somasi ke redaksi majalah itu pada hari Senin lalu. Di situ di bold dan di headlines di halaman itu benar-benar buat saya sangat merugikan. Jadi fakta-fakta itu semua nggak benar, nggak akurat, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan buat semuanya juga, karena saya merasa tidak seperti itu yang dibicarakan, dan itu sama sekali tidak ada wawancara dengan saya. Jadi saya melayangkan surat somasi, atau istilahnya mungkin kalau itu lebih berat, saya sebenarnya minta klarifikasi sama majalah itu, kenapa sampai ada tulisan seperti itu yang membuat jadi image saya nantinya kalau didiamkan akhirnya tidak baik buat perkembangan karir saya dan saya sendiri. Lantas seperti apa sebenarnya isi artikel yang membuat Adjie merasa gerah terhadap pemberitaan majalah ME? Mungkin mantan istri saya ditanya dia ingin lelaki sejati seperti apa gitu loh. Dia ingin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin dalam keluarga, dan ada satu lagi apa yang terakhir buat saya sangat menyinggung, itu ringan tangan. Dan itu seakan-akan mengiyakan seperti itu. Itu yang edisi pertama. Jadi mumpung di sini ya, saya demi Allah, saya berani bersumpah di atas Al-Quran dan agama saya bahwa saya tidak pernah memukul istri saya sendiri, tidak pernah berbuat kasar, menendang atau menyepak atau pelecehan seksual atau apapun, saya tidak pernah. Jadi saya bisa berani bersumpah di sini demi Al-Quran ya. Saya tidak pernah memukul. Jadi di situ ditulis saya ringan tangan. Itu untuk edisi yang pertama. Edisi yang terakhir ini yang membuat lebih gak enak lagi, di situ headline-nya adalah dijadikan pelayan. Jadi di situ di boldnya itu tulisannya awal-awal pernikahan saya memang kedudukannya sejajar, tapi di akhir pernikahan saya dijadikan seperti budak atau kasarnya menjadi pelayan. Buat saya itu sangat merendahkan saya. Nisa bilang di situ kalau perempuan itu kan dibikin dari tulang rusuk laki-laki
gitu. Ini saya hanya perumpamaan aja. Jadi menurut Nisa, perempuan itu tidak bisa berdiri di depan atau menjadi pemimpin pada saat di rumah tangga, dan bukan menjadi pelayan, atau bukan pelayan, ini saya menyebutnya itu apa ya, bukan dijadikan sebagai suka-suka gitu, seenak-enaknya aja gitu, jadi di belakang. Jadi perempuan itu atau istri atau ibu itu di samping gitu, itu aja. Tapi kan namanya juga mungkin wartawan atau penulis kan kadang-kadang disimpulkan sendiri gitu loh. Itu kan udah bukan kewenangannya Nisa dong untuk ngontrol. Selama 5 tahun menikah dengan Aji hingga dikaruniai seorang anak laki-laki, apakah Anissa sering mendapatkan perlakuan kasar seperti yang ditulis dalam majalah ME tersebut? Ya selama 5 tahun dia nggak pernah berbuat yang sejahat itu gitu. Aku bisa ngomongin itu, bisa ngejamin itu karena emang aku nggak pernah ya kasarnya digampar atau dipukulin atau diapain, nggak pernah. Bagaimana reaksi Aji menanggapi pernyataan Anissa itu? Saya nggak tahu sifat mantan saya sekarang, dia punya sifat seperti itu atau tidak. Yang pasti saya hanya lihat yang terjadi aja di majalah itu. Saya nggak mau bilang dia punya balas dendam atau tidak. Cuman yang saya harapkan ya sebenarnya mungkin dia terlepas bicara aja. Lalu penyelesaian seperti apa yang diinginkan Aji Pangestu dengan melayangkan somasi ke pihak ME untuk kasusnya ini? Saya hanya minta dengan sangat ME yang bertanggung jawab, bukan Anissa. Setelah itu ME dan Anissa harus memberikan klarifikasi. Pemirsa, berita tentang selebriti memang selalu menarik perhatian publik. Apa saja yang dilakukannya selalu menjadi berita. Cek dan Dicek telah merangkum sejumlah berita menarik selebriti yang sayang jika dilewatkan. Mari kita simak informasinya. Meskipun otak pembuatan visi di kamar mandi yang memuat gambarnya bersama artis-artis lain sudah tertangkap, tampaknya Sarah Azhari merasa belum puas. Namun Sarah tetap merasa keberatan ketika ada media yang memuat gambarnya dalam visi di kamar mandi itu secara vulgar. Sarah mengaku sangat sedih dan kecewa ketika membaca tulisan dan melihat gambar-gambarnya dicantumkan tanpa sensor di beberapa media. Itu udah nggak manusiawi banget buat aku, apalagi aku sebagai perempuan gitu ya. Aku sebagai perempuan dan aku sebagai manusia, aku ditulis kayak gitu, dan aku sebagai public figure yang butuh image baik di masyarakat, dan juga di gambarku yang dimuat juga tidak sopan gitu. Maksudnya kalaupun memang mereka ingin menampilkan gambar, mereka kan punya banyak foto-foto, dan kalaupun ingin menampilkan gambar-gambar tersebut, disensor lah gambarnya, ditaruh item-item atau gimana, atau di blur atau gimana. Di blur juga nggak cukup ya, lebih baik ditutup gitu. Merasa kecewa akan eksploitasi dirinya itu, Sarah pun melaporkan 2 pemimpin redaksi koran Halo Sayang dan Lampu Merah ke pihak Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan atas dirinya. Karena ini merupakan tindakan yang ilegal ya, kalau menurut saya. Di sini kan pornografi digembar-gemborkan, tidak boleh lah apa segala macam. Jadi salah satu-satunya cara saya menempuh ke jalur hukum. Karena kalau saya pikir Indonesia kan negara hukum katanya. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia menciptakan hal tersebut. Saya menuntut bukan karena uang, tapi karena harga diri saya. Harga diri saya yang diinjak-injak dan dicemarkan oleh media tersebut. Terlepas dari keinginan Sarah menggugat secara hukum ke meja hijau 2 media yang dianggap mengeksploitasi dirinya, Sarah juga merasa puas karena orang-orang yang membuat visi di kamar mandi itu telah ditahan oleh pihak berwajib. Kini Budihan, pemilik studio foto, dan 3 orang temannya resmi dinyatakan sebagai tersangka. Hukuman apa menurut Sarah yang setimpal untuk para tersangka itu? Yang pasti membuat orang-orang kapok dan jera. Jadi tidak ada lagi, nggak tahu gimana hukumannya seperti apa, tapi yang jelas dia tidak akan berbuat hal seperti itu lagi. Rabu malam kemarin 2 artis Indonesia merayakan ulang tahunnya. Mereka adalah artis Rika Kalebot dan Debbie Sahertian. Rika merayakan ulang tahunnya yang ke-28 di New York Cafe. Sedangkan Debbie Sahertian merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di Bucks Cafe Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bagi Rika, usia 28 merupakan usia matang untuk memasuki mahligai rumah tangga.
Rika sangat berharap di usianya itu ia segera dilamar oleh pacarnya Ari Sigit. Dan menurut Ari Sigit yang malam itu mendampingi Rika, keinginan Rika untuk segera dipinang akan segera terwujud. Ya antara saya Rika udah ngomong berdua, kayak kita udah komit tahun ini, cuman kan pernikahan itu kan nggak semudah kita membalikan telapak tangan atau apa, kan itu ada prosesnya kan. Ada apalagi dalam adat istiadat Jawa kan, waduh jauh deh. Minggu ini saya akan coba ngomong ke orang tuanya. Ya setelah ngomong sama orang tuanya ya gimana keputusan orang tuanya dan Rika masalah